Bonjour, salut kuku semuanya. Kembali lagi sama aku, Vicky, mahasiswa Indonesia yang sekarang ada di kota Rennes di Perancis. Hari ini sekarang tanggal 12 April 2020. Jadi ini hampir sudah 1 bulan kita di karantina sejak virus corona di Perancis. Jadi hari ini sudah banyak banget nambahnya, udah seratusan ribu kasus lebih. Aku bosan banget, akhirnya aku memutusin udah bikin video aja gitu. Nah, aku bikin videonya mikir apa yang kira-kira bakal berguna gitu kan. Terus yaudah aku sharing hidup di Perancis aja. Jadi aku mungkin bakal bikin 2 part. Yang pertama tentang biaya hidup dan tips-tips untuk pertama kali kita kalau datang kita perlu bawa apa aja. Jadi kayak untuk teman-teman yang mau ngelanjutin kuliah di sini, sama yang kedua tentang nanti lingkungannya kayak teman-temannya, guru-gurunya, kampusnya gimana, pelajarannya gimana. Itu lebih ke sosialnya nanti aku bahas di video lainnya. Jadi yang pertama ini nanti aku mau bicarain tentang untuk biaya hidup dan pertama kali datang perlu bawa apa aja. Oke, jadi kita mulai dari biaya hidup. Kalau aku di Prancis, ini di kota Rennes, jadi bukan di kota yang besar. Maksudnya bukan di kota yang kayak Paris, Lyon, atau Lille. Bukan di kota-kota yang termasuk biaya hidupnya cukup tinggi. Tapi jadi kotaku ini lebih ke kota yang agak tengah gitu. Jadi bukan yang mahal banget, tapi juga nggak yang kecil banget gitu. Nah, di sini juga termasuk kota pelajar, jadi mahasiswanya juga banyak. Makanya kayak biaya hidupnya sedang-sedang gitu. Tapi kalau dibandingin sama Paris, jelas lebih mahal di Paris. Atau dibandingin sama kota yang kecil, yang desa gitu, ya beda lagi biaya hidupnya. Aku cerita yang di tempatku sini ya. Jadi untuk di kota Rennes ini, aku nyewa apartemennya per bulan kena 350 euro. Nanti kursnya aku tulis di sini. Sama, oh ya, nanti apartemen 350 euro ini bisa dapat CAF. CAF itu bantuan dari pemerintah. Jadi setiap orang yang kayak misalnya nyewa apartemen dan lain-lain itu bisa dapat potongan biaya sewa dari pemerintah per bulannya. Jadi kalau misalnya aku 350 euro, nanti aku bisa dapat potongan sekitar 80-an euro. Jadi aku bayarnya cukup sisanya 200-an euro itu. Tapi itu beda-beda juga, soalnya ada yang kita nyewanya apartemen yang isinya beberapa kamar, jadi satu apartemen untuk beberapa orang, ada juga yang nyewanya studio. Nah, kalau yang nyewanya studio itu nanti potongannya lebih besar. Jadi, kayak misalnya aku di sini 4 orang, kita berempat, potongannya per orang 80-an euro. Tapi kalau temenku, ada salah satu temanku, dia nyewa emang lebih mahal harga sewanya, tapi dia karena studio sendiri, potongannya bakal lebih besar dari CAF gitu. Jadi nanti bisa dapat potongan tergantung situasi nyewanya rumahnya itu gimana. Jadi untuk apartemen kira-kira ya 350 euro lah. Terus untuk transportasi. Nah, di sini kan kita biasanya pakai metro sama bus kan kalau keluar-keluar. Nah, itu per bulannya untuk mahasiswa seumur aku di bawah 20 tahun itu kenanya 29,80 euro per bulan. Jadi itu kayak kartu gitu, kartu Korigo yang aku pernah tunjukin di videoku sebelumnya. Itu ngisinya 29,80 euro. Itu nanti dipakainya sebulan. Jadi ngisinya tiap setelah tanggal 20 untuk bulan berikutnya bisa gitu, atau bisa ngisi untuk langsung beberapa bulan gitu. Kalau mau beli tiket satuan juga bisa. Satuan itu nanti one trip doang. Enggak. Untuk trip 1 jam. Jadi mau keliling kemana aja bisa. Pokoknya 1 jam. Itu harganya 1 euro 50 sen. Nah, oh ya, untuk harga per bulannya kalau di umurnya di atas 20 tahun lebih mahal. Tapi untuk kira-kira untuk aku itu 29,80 sen. Jadi ya, waduh, nanti kursnya aku taruh juga. Aku nggak pinter ngitung kalau kayak gini. Habis gitu, ya itu dua itu yang paling utama sih ya, apartemen sama transportasi. Itu yang ngabisin paling besar menurut aku ya. Terus untuk internet ada banyak macam. Jadi di sini ada beberapa operator. Ya itu tergantung juga mau yang paketan forfait. Forfait itu kayak pasca bayar gitu. Jadi udah kayak berapa bulan gitu, atau yang isi ulang terus. Nah, itu juga paketannya macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, mulai dari 5 euro ada sampai yang harganya 40-an euro juga ada. Jadi itu tergantung kebutuhan internet dari tiap kita. Nah, habis gitu untuk makanan
Ya kalau aku sendiri kotornya sebulan kira-kira ya sekitar 150-200 euro lah. Tapi tapi itu ya ada makan di luar, ada masak juga gitu. Jadi kira-kira untuk makan sih ya itu sesuai kita, tapi makanya kalau dari menurut pengalamanku sendiri itu sekitar 150-an euro per bulan. Nah, itu gimana sih harga makanan? Maksudnya kayak kalau bikin sendiri, masak sendiri sama beli di restoran tuh beda kah? Maksudnya bedanya jauh kah? Lumayan menurutku. Soalnya kalau di sini masak sendiri itu emang lebih hemat. Soalnya restoran di sini tuh mahal-mahal. Kayak misalnya beli ramen. Ramen itu satu mangkok gitu 10 euro, 12 euro, 14 euro. Terus aku kayak nggak kenyang gitu. Ya untuk apalagi untuk orang model aku yang kayak suka makan. Nah, tapi kalau masak sendiri kan kayak daging itu biasanya hampir 1 kilo daging sapi itu bisa 8 euro atau 20 euro, promo-promo juga banyak. Jadi kalau masak sendiri emang lebih menguntungkan, maksudnya kayak ya pak pastinya lebih hemat gitu, cuman ya harus masak. Soalnya kalau di sini restoran emang kurang sih menurutku, jadi aku emang jarang makan di luar. Kecuali tacos, aku soalnya suka banget tacos itu harganya 5,50 sen, itu 5,50 euro itu untuk menu etudiant atau menu pelajar mahasiswa. Jadi kita dapat satu tacos sama satu minuman. Nah, ya itu pun termasuk mahal sih sebenarnya, tapi ya masak terus gitu kan, ya kadang aku makan itu atau kadang beli McDonald atau apa gitu. Tapi untuk kalau makanan yang di restoran yang bagus-bagus ini mahal sih menurutku, jadi emang lebih baik masak. Lalu di kampus sendiri biasanya itu kita ada kafetaria dan resto U itu restoran universiter atau restoran punya kampus. Nah, kalau di situ masih oke untuk biasanya di situ tuh untuk anak-anak yang mau makan siang. Jadi misalnya kita ada kelas jam 10.15 sampai 12.15, terus lanjut jam 1.30 sampai jam 3.30. Nah, itu biasanya anak-anak kan nggak pulang. Nah, biasanya anak-anak langsung ke kafetaria ke resto U, beli makan di sana. Jadi itu kayak paket menu makan siang, dapat makan, dapat minum, dapat dapat apa namanya appetizer, main course sama dessert juga, terus dapat minuman juga. Itu harganya masih terjangkau, 3,30 euro ya, 3,30 euro. Cuman yang bikin aku ogah ke sana itu antri. Setiap kali mau makan ke sana pasti antri, musuhnya tuh banyak gitu. Jadi kayak ya antri aja, terus kayak sendiri kan makannya. Aku kan kadang ya kalau sama temen nggak apa-apa gitu, tapi kalau sendiri antri itu kan yang kayak agak ansos sama HP gitu kan. Terus di depan, pas kebetulan di depan universitas aku itu ada Super U. Nah, Super U itu juga ada jual sandwich, jual apa spaghetti yang tinggal manasin. Itu kita biasanya keluar Super U bisa langsung manasin di microwave di sana. Ya aku pikir ya makan di beli di Super U juga nggak apa-apa gitu. Atau biasanya aku bawa bekal dari rumah, aku masak, aku bawa bekal dari rumah gitu. Jadi kalau untuk makanan mahasiswa di kampus ada yang harganya 3,30 euro. Jadi nggak terlalu mahal. Terus ada kafetarianya. Kafetaria itu lebih kecil dari resto, jadi cuman buat kalau misalnya lagi ada pause. Jadi biasanya kalau di sini di Prancis itu antara kelas, jadi misalnya ada satu kelas 2 jam. Jadi misalnya kelas dari jam 1.30 sampai 3.30 nih. Ntar jam 2.30 itu ada pause 5 menit biasanya. Jadi cuman untuk ngambil udara di luar atau ya HP-an gitu pokoknya. Jadi habis fokus sejam, istirahat 5 menit, terus belajar lagi kan gitu. Nah, itu biasanya anak-anak langsung ke kafetaria yang di bawah. Nah, itu nanti bisa kayak beli kopi, beli susu, beli cemilan-cemilan. Nah, itu harganya sih nggak terlalu mahal. Kalau kalau kopi, aduh bentar aku ingat-ingat. Oh ya, kalau kopi dan susu nggak jadi gelas panas gitu kecil, kayak hot coklat gitu, itu 50 sen. Jadi setengah euro. Terus kalau cemilan-cemilan ya biasanya 1 euro 2 euroan gitu. Tapi ya kalau sering-sering ya kerasa, soalnya euro bukan rupiah. Jadi mahal juga sih. Tapi ya kan buat kadang-kadang doang kalau lagi pengen, kalau lagi lapar banget gitu. Terus udah sih kalau biaya hidup, jadi kira-kira gitu. Sama apa ya, oh untuk peralatan rumah tangga kayak misalnya sabun atau sampo ya masih unda-undi sama di Indonesia. Jadi kayak misalnya sabun cuci baju apa gitu ya nggak terlalu mahal juga. Ada yang mahal ada yang murah, ya kita pintar-pintar pilih. Tapi untuk secara garis besar, maksudnya kayak kotorannya, aku 1 bulan habis
kira-kira maksimal ya 500-600 euro sekitar segitu. Kalau kita mau berhemat dan ya kita bisa ngaturnya duitnya. Jadi kayak misalnya kan aku bikin data gitu kan, kayak misalnya aku beli ini habis berapa habis berapa habis berapa. Jadi supaya nggak kelebihan dan nggak jadi kayak misalnya aku tahu aku punya budget segini, aku beli gini 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 gitu. Jadi ya kira-kira 500-600 euroan. Ya, nanti aku kursin juga di sini. Sama hari ini aku juga mau sharing tentang pertama kali datang ke Perancis perlu bawa apa aja. Jadi ini lucu. Aku pertama datang ke Perancis itu bawaanku banyak banget. Itu di situ di lemariku ada setrikaan, ada catoan, ada apa namanya? Apa sih? eh Botol yang buat air panas. Kok lupa. Ya itulah pokoknya. Habis gitu eh termos. Aduh, termos. Terus tupperware aku banyak bawa banyak kan. Terus sampai waktu aku sampai ke sini gak kepake. Soalnya aku mikir ya takut winternya dingin gimana. Oh ya, jaket-jaket. Untungnya sih emang gak bawa banyak jaket sih. Jadi di sini di Prancis winternya tuh nggak parah, nggak yang kayak orang minus banget yang sampai dingin banget itu enggak. Jadi di sini winternya biasa aja, ya dingin tapi maksudnya kayak ya tolerable lah ya, maksudnya kayak bisa bisa toleransi. Jadi yang menurutku berguna dari aku berangkat itu rice cooker. Soalnya aku anak nasi banget, kalau nggak makan nasi berasa belum makan. Jadi aku bawa rice cooker dan itu emang berguna sampai sekarang aku pakai. Terus aku beli selimut, aku bawa selimut. Itu tergantung juga di apartemen kalian dapat selimut atau enggak. Tapi ya aku bawa selimut supaya juga bisa ganti-ganti, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Di sini aku dapat satu, aku bawa selimut satu, jadi kadang gantian gitu. Nah, terus bawa bajunya itu secukupnya aja, nggak usah yang banyak-banyak banget gitu. Bawa bajunya ya kira-kira ada yang buat spring, jadi nggak yang tebel-tebel yang kaos-kaos gini. Terus apa buat winter ya lengan panjang gitu, atau buat summer aku belum merasakan summer di sini, nggak tahu summernya bakal suhu seberapa. Pokoknya buat baju tipis-tipis juga gitu. Sama jaket-jaket ya kayak hoodie, jaket jaket tipis-tipis itu untuk kalau spring. Soalnya spring sama fall itu nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Kayak hari ini suhunya sekitar 20-an derajat. Itu nggak dingin sih menurutku, soalnya nggak ada angin. Tapi juga nggak panas, jadi biasa aja. Terus untuk jaket musim dingin, kalau saranku bawa satu aja dari Indo. Bawa satu, nanti kalau misalnya perlu lagi, maksudnya kayak di sini itu biasa sering ada winter sale. Jadi jaket-jaket itu jauh lebih murah, jujur aja jauh lebih murah di sini. Aku beli jaket H&M, jaket di Zara pun itu juga padahal lebih lebih murah daripada ya karena di sini ada musim dingin juga kan. Terus biasanya mereka ngabisin stok itu promonya besar-besaran. Ada cuman kadang 20 euro dapat 20-an euro bisa dapat, 30-an euro bisa dapat, tergantung juga mereknya. Tapi maksudnya kayak dibanding di Indo kayak ya daripada repot-repot bawa juga, jadi ya mending di sini aja langsung. Terus karena promo itu besar apa sering dan maksudnya harganya oke gitu loh, nggak yang kayak heboh besar mahal gitu. Jadi jaket musim dingin kayaknya ya satu boleh lah buat pertama kali make gitu. Terus oh ya ini aku bawa bumbu dari Indonesia. Nggak tahu kenapa aku sih merasa nggak menyesal bawa bumbu banyak-banyak. Soalnya bumbu itu berguna banget, bukan berguna banget, maksudnya kayak apa ya, aku bawa bumbu itu banyak kan, bumbu yang udah jadian, jadi tinggal aku masak sama tinggal manasin sama air, tinggal kasih dagingnya apa-apa gitu, jadi bumbunya udah jadian. Itu enak soalnya ya emang di sini rempah-rempah kurang gitu loh ya, sama aku nggak jago masak sih guys. Ya tapi terus kira-kira gitu. Kalau masak sendiri gimana ya, aku sih bukan orang yang pecinta masak, jadi kalau bawa bumbu jadi tuh seneng gitu, dan sampai sekarang belum habis soalnya bumbuku bisa bertahan 1 tahun. Jadi aku bawa bumbu emang banyak banget. Nah, sama Indomie itu juga Indomie di Indo sama di sini rasanya beda. Indomie di Indo micinnya lebih banyak. Maksudnya kayak rasanya juga lebih enak yang di Indo menurut aku ya. Jadi dibanding di sini emang ya Indomie luar negeri kan gitu ya guys. Tapi tenang aja, Indomie tetap ada di sini. Maksudnya tetap rasa Indomie gitu loh. Jadi nggak usah yang bawa yang heboh banget, banyak-banyak banget, kerdus-kerdusan ya enggak. Tapi maksudnya buat kayak misalnya, oh kangen banget rasa Indonesia, kangen banget rasa Indomie. Jadi nanti ada,
oh Indomie dari Indo gitu. Tapi di sini sendiri Indomie ada, toko Asia di sini ada, nggak usah khawatir. Beras ada, jadi beras yang model kayak nasi Indonesia pun ada. Jadi kayak apa ya, nggak usah khawatir, di sini tetap orang makan nasi juga. Soalnya di sini orang Asia banyak juga. Dulu aku takut gak ada orang Asianya, tapi ternyata di sini orang Indonesianya juga lumayan. Orang paling banyak tapi mayoritas di sini tuh orang Vietnam dan orang Cina emang. Nah, kalau orang Indonesianya tergantung kota juga. Jadi biasanya ada PPI-nya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, itu tiap kota biasanya punya. Kalau mayoritasnya emang orang Vietnam dan Cina. Lalu jadi makanan Asia nggak usah khawatir, ada restoran Asia ada, jadi nggak usah khawatir bakal kangen makanan Indo. Cuman ya emang nggak kangen makanan Asia, tapi ya emang ada bedanya juga sih. Oh iya, ada satu restoran itu dia all you can eat yang kapan hari aku bikin videonya. Itu all you can eat-nya Chinese food. Nah, itu enak kalau kangen makanan Asia ya ke sana aja langsung. Tapi jarang-jarang sih soalnya mahal. Tapi ya all you can eat sih. Jadi kayak lumayan worth it menurutku. Tapi kan ya nggak sering-sering gitu. Terus oh iya, untuk peralatan-peralatan kayak misalnya belajar nih ya, untuk belajar. Jadi kayak misalnya laptop, HP, kok belajar sih apa namanya, kayak ya pokoknya keperluan-keperluan elektronik. Jadi kayak laptop, HP kalau aku usulin enak beli di Indo atau bawa dari Indo, makanya jadi kayak misalnya kalian mau ganti HP, ganti laptop, enak dari Indo. Soalnya ya meskipun mungkin kadang ada yang mikir garansi enak di sini atau apa, tapi apa ya, kalau menurutku eh kita udah kebiasaan sama yang Indo punya, jadi kadang settingannya atau apa itu kadang lebih rempong, dan ya harganya pun kayaknya mendingan di Indo sih. Ya tergantung sih ya. Kalau di sini soalnya aku terutama laptop nih ya, di sini terutama laptop itu aku jarang banget lihat orang bawa laptop itu yang mereknya Jepang punya, merek Asia gitu. Jadi kayak Asus, HP, apa itu Sony atau apa itu jarang gitu kan. Di sini yang ada semuanya hampir semua orang Prancis kebanyakan pakai MacBook. Nah, sedangkan aku bukan anak Mac banget, nggak pernah pakai Mac ya, aku bawa Asus dari Indo. Lalu untuk apa namanya, oh iya, colokan tuh apa namanya, stop kontaknya di sini agak beda. Stop kontaknya di sini itu jadi gini, aku nanti kasih gambar di sini, dinding ya, nanti aku taruh situ. Itu bulat, terus ada satu yang apa ini muncul di depan gitu loh. Jadi terus ada dua buat masukin. Jadi kalau misalnya colokan kita itu bulat, nggak bisa apa penuh gitu, nggak bisa masuk, soalnya ada satu yang keluar gitu. Aduh ya, bosan jelasin, nanti aku kasih gambarnya di sini guys. Oke. Lalu obat-obatan di sini emang beberapa nggak ada. Jadi ya apalagi kayak misalnya tolak angin apa ya, jelas nggak ada karena itu kan obat dari Indo kan. Tapi hanya kayak paracetamol sih ada, tapi makanya ya kalian kan kadang udah kebiasaan sama obat Indonesia, ya bawa aja dari Indo yang expirednya lama-lama, toh ya buat simpenan gitu kan. Terus oh ya, yang nggak berguna banget nih ya, menurut aku yang nggak berguna banget itu setrikaan. Aku udah aduh, aku bawa setrikaan, terus aku semangat nih dari Indo, oh aku bakal nyetrika. Nyampe sini aku nggak pernah nyetrika, cuman cuci baju, jemur, lipat, masuk lemari, udah gitu. Jadi setrikaan tuh gak guna. Terus apalagi, oh iya, kalau peralatan untuk kuliah, jadi kayak misalnya buku tulis, pensil, apa alat tulis, aku tuh sempat bawa dari Indo juga kan. Terus aku mikir, di Prancis ya bukan bukan berarti negara orang gak ada apa-apanya kan. Jadi aku akhirnya di sini ya beli lagi apa semuanya, dan harganya oke-oke aja. Jadi gak usah bawa dari Indo, beli di sini aja. Jadi kan lebih simpel kan, dari Indo bawanya dikit. Jadi nanti aku bakal sharing tentang teman-teman orang Prancis itu gimana, terus kampus dan guru-gurunya itu gimana di Prancis. Terus aku juga bakal ngomongin juga tentang PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis itu gimana, maksudnya apa dan gimana juga, sama bedanya tinggal di Prancis sama di Indonesia itu apa. Nanti aku bakal sharing di video lain soalnya ini udah panjang. Oke, jadi thank you for watching. Semoga kalian di rumah
sehat-sehat dan bisa mengisi kegabutan ke karantinaan yang sangat lama ini dengan hal-hal yang berguna, tetap produktif. Dan oh ya, hari ini pas banget Minggu Paskah. Selamat Paskah buat yang merayakan. Dadah.